Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak FEM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal ide usaha saya dengan judul pemberdayaan masyarakat Karawang melalui kegiatan social entrepreneur, yaitu Wiratanis Production. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada pihak penyelenggara dari FEM karena saya tidak bisa langsung presentasi di kantor, dikarenakan saya sedang melakukan pengambilan data penelitian pendahuluan di Lampung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Novitasari. Saya sekarang sebagai mahasiswa pascasarjana di Teknologi Industri Pertanian pascasarjana IPB. Sebelum saya menyampaikan presentasi dari proposal ide bisnis saya akan menyampaikan outline-nya terlebih dahulu, yaitu meliputi latar belakang usaha, tujuan usaha, deskripsi usaha, manfaat usaha, analisis kebutuhan dana usaha, serta yang terakhir adalah analisis SWOT dari usaha yang akan saya jalankan ini untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Adapun latar belakang usaha yang akan saya dirikan ini melalui social entrepreneur adalah sekarang makin maraknya pabrik yang ada di Indonesia, khususnya di kawasan industri Karawang. Hal ini menyebabkan para pemuda masyarakat Karawang berbondong-bondong untuk bekerja di pabrik. Hal ini dikarenakan gaji pabrik lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka mengolah lahan mereka, sehingga hal ini menyisakan petani yang berusia lanjut yang ada di desa Tegal Sawah ini, sehingga pengolahan lahan yang ada di desa Tegal Sawah ini kuranglah optimal, padahal mengingat jumlah lahan yang begitu banyak. Untuk itu dibutuhkan suatu solusi pemberdayaan masyarakat. Solusi pemberdayaan pada masyarakat ini telah dilakukan dengan membentuk Wiratani Park oleh Bapak Osim. Pada awal pendirian Wiratani Park ini tidak mendapatkan dukungan moral maupun material dari pihak pemerintah. Namun dengan kegigihan Bapak Osim, Wiratani Park ini akhirnya mendapatkan lirikan dari pihak pemerintah Karawang, di mana Wiratani Park ini merupakan suatu pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan agar lahan yang ada di Karawang lebih optimal dan terjadi sustainable dalam pertanian. Namun sejak pendirian dari Wiratani Agri Park ini, petani hanya mampu menjual hasil panen mereka dengan hasil panen berupa fresh product. Mereka belum mampu melakukan penanganan pasca panen dari hasil pertanian tersebut, bahkan untuk melakukan pengolahan pasca panen lebih lanjut terhadap hasil pertanian tersebut. Dari permasalahan tersebutlah saya dan rekan saya, saudara Rafika Ratik Sri Murni yang merupakan anak dari Bapak Osim, ingin mencoba mendirikan suatu wadah social entrepreneur dengan nama Wiratani Production. Tujuan dari pendirian Wiratani Production ini agar masyarakat mampu mengolah atau melakukan penanganan pasca panen dari produk pertanian mereka. Adapun tujuan dari saya untuk mendirikan usaha Wiratani Production ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah melakukan pemberdayaan istri petani. Dengan social entrepreneur ini nantinya istri-istri petani akan lebih berdaya untuk melakukan pengolahan terhadap hasil panen mereka, sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian tersebut, sehingga yang kedua dapat membantu perekonomian mereka dengan menjual hasil olahan mereka dan mendapatkan uang, sehingga akan membantu meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga yang ketiga ini adalah meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mereka mendapatkan
pemasukan tambahan dari penjualan tersebut, maka kesejahteraan mereka akan meningkat. Dan yang keempat dari tujuan didirikan usaha ini adalah menjadikan produk yang telah diolah Pak istri petani nantinya menjadi oleh-oleh khas dari Desa Tegal Sawah ini, sehingga untuk para wisatawan yang akan melakukan wisata di Desa Tegal Sawah ini, saat pulang ke halaman mereka membawa oleh-oleh dari Desa Tegal Sawah ini. Saya akan menjelaskan sedikit deskripsi tentang Wirastani Production. Wirastani Production ini merupakan wadah pemberdayaan terhadap masyarakat Karawang, khususnya masyarakat Desa Tegal Sawah di bidang social entrepreneur. Pada awal didirikannya nanti, Wirastani Production akan memberikan pelatihan kepada para istri petani untuk melakukan pasca panen terhadap produk pertanian mereka, sehingga setelah dilakukan penanganan pasca panen tersebut diharapkan akan menambah nilai jual dari hasil pertanian tersebut. Dan nantinya Wirastani Production ini akan mengolah produk olahan bayam, karena hasil bayam di Desa Tegal Sawah sangatlah banyak, dan sementara ini hanya dijual berupa fresh product, sayur bayamnya langsung dijual, padahal bayam tersebut memiliki potensi untuk diolah lebih lanjut seperti keripik bayam, stik bayam, dan aneka olahan bayam yang lainnya. Yang kedua, adapun produk yang akan diolah di Wirastani Production ini adalah aneka produk goreng pasir. Kenapa saya memilih produk goreng pasir? Dikarenakan saat ini sedang maraknya isu mengenai pemakaian minyak goreng. Seperti yang kita ketahui, penggunaan minyak goreng yang dilakukan secara berulang-ulang itu dapat mengganggu kesehatan kita. Untuk itulah saya melihat peluang tersebut dengan melakukan pengolahan aneka produk goreng pasir. Bisa berupa kerupuk, keripik, kacang, dan lain sebagainya. Nah, adapun manfaat yang didapatkan nantinya setelah didirikan Wirastani Production ini adalah yang pertama, keuntungan finansial. Nantinya diharapkan dengan didirikannya Wirastani Production, ibu-ibu akan lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan dan mengolah produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan keuntungan finansial bagi keluarga mereka. Sehingga yang kedua, dari pengolahan tersebut mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Karawang. Dan yang ketiga, dengan melakukan pemberdayaan ini, nantinya istri-istri petani akan menjadi lebih mandiri. Jadi goalnya dari Wirastani Production ini adalah meningkatkan kemandirian dan etos kerja, khususnya bagi para istri petani. Adapun analisis kebutuhan dana untuk usaha Wirastani Production ini adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, pembelian peralatan mixing. Peralatan mixing ini dibutuhkan untuk melakukan pengolahan terhadap bahan baku dari stik bayam. Kemudian alat pengemas yang nantinya akan digunakan untuk mengemas produk-produk hasil olahan seperti stik bayam, keripik bayam, dan aneka produk goreng pasir. Kemudian peralatan penggoreng pasir. Sebenarnya bukan membeli, tapi kita lebih membuat ke alat penggoreng pasir tersebut, di mana ini alat dari penggoreng pasir merupakan hasil desain dari Bapak Siswantoro, yaitu dosen Universitas Jenderal Sudirman yang merupakan pembimbing dari skripsi saya sendiri, dan alat tersebut pernah saya gunakan pada penelitian saya S1, dan mendapatkan hasil bahwa usaha dari penggorengan pasir tersebut
setelah dilakukan analisis finansial adalah layak untuk dijalankan. Jadi nantinya pada Wirastani Production ini akan menggunakan alat penggoreng pasir tipe silinder D56. Kemudian dibutuhkan pembelian peralatan dapur, kemudian biaya pelatihan. Biaya pelatihan ini nantinya akan digunakan untuk memberikan pelatihan kepada para istri petani agar lebih mampu mengolah produk pertanian sehingga nantinya mereka akan lebih kreatif dan inovatif. Kemudian pembelian bahan baku produksi dilakukan untuk produksi awal setelah pelatihan-pelatihan tersebut dijalankan. Sehingga total yang dibutuhkan untuk memulai usaha Wirastani Production ini adalah sekitar 30 juta. Kemudian yang terakhir adalah analisis SWOT dari usaha yang akan saya jalankan, meliputi strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strength dari usaha ini adalah belum adanya oleh-oleh khas dari Desa Tegal Sawah, sehingga ini membuat peluang yang besar untuk dilakukannya usaha ini. Kemudian akan dibukanya desa wisata Tegal Sawah, sehingga nanti diharapkan para wisatawan setelah berwisata di desa Tegal Sawah ini dapat membeli oleh-oleh khas desa Tegal Sawah ini dari hasil kreasi istri petani melalui Wirastani Production. Kemudian weakness atau kelemahan adanya tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan para istri petani yang masih rendah. Kemudian opportunitiesnya belum banyak usaha olahan yang berbasis bayam, belum banyak usaha olahan penggorengan dengan pasir, dan adanya isu kesehatan seputar minyak. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Banyaknya industri rumahan yang melakukan usaha sejenis, yaitu pengolahan produk pertanian. Kemudian yang kedua, karena Wirastani Production ini masih baru didirikan sehingga dia belum memiliki nama, jadi masih butuh proses untuk bersaing di pasar. Namun hal ini tidak menjadi kendala bagi Wirastani Production nantinya. Sekian presentasi mengenai proposal usaha ide saya. Terima kasih untuk kesempatan dalam mempresentasikan proposal ide bisnis saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam melakukan presentasi proposal ide usaha saya. Saya juga berharap kepada saudara untuk memberikan kritik dan saran kepada proposal bisnis yang telah saya kerjakan agar nantinya dapat berjalan dengan baik jika dapat diwujudkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.